Puji syukur buat kesempatan indah, sama-sama kita bisa kembali dalami kebenaran firman Tuhan. Kita lanjutkan pembelajaran kita, pemuritan keluarga. Kita minggu lalu sudah mulai melihat 4 kerangka pemuritan keluarga yang sekaligus merupakan strategi kepemimpinan rohani keluarga Kristen. 4 kerangka tersebut adalah: pertama, keteladanan, di mana orang tua melayani sebagai contoh yang baik, melayani dengan menjalani hidup yang otentik sesuai dengan perjalanan rohani bersama dengan Kristus. Kedua, waktu pemuritan keluarga, di mana orang tua dengan sengaja menciptakan waktu yang dibangun dalam irama kehidupan keluarga, waktu-waktu di mana kita mengajak, menginspirasi anak-anak memikirkan, membicarakan, dan menghidupi Injil. Ketiga, momen-momen pemuritan keluarga di mana orang tua menangkap dan memanfaatkan kesempatan-kesempatan dalam keseharian untuk tujuan percakapan yang berpusat pada Injil. Tentu kita akan dalami nanti. Kita masih di poin pertama. Keempat adalah memori-memori bersejarah pemuritan keluarga, di mana orang tua menandai dan menciptakan peristiwa-peristiwa untuk merayakan dan memperingati memori-memori rohani bersejarah tentang karya Allah bagi setiap anggota keluarga. Kita sudah mulai lihat Jumat lalu keteladanan, di mana orang tua melayani sebagai contoh yang baik dalam keluarga, menjalani hidup yang otentik sesuai dengan perjalanan rohani kita, pertumbuhan rohani kita, dan menunjukkan pertobatan sejati saat gagal. Kita lanjutkan bahasan kita. Yesus memuridkan dengan keteladanan. Yesus memuridkan dengan keteladanan. Ketika memuridkan ke-12 muridnya, Tuhan Yesus dengan sengaja mengundang mereka untuk tinggal dengannya dan mengikuti teladannya. Kita pun, setiap orang percaya menerima undangan yang sama. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Seperti murid-murid melihat Yesus dan diharapkan untuk mengikuti Yesus, cara hidup Yesus, pelayanan Yesus, demikianlah setiap kita. Yesus menjalani hidup yang sempurna. Ia mengasihi orang-orang yang diabaikan. Ia menyatakan kebenaran, sekalipun itu membuatnya bukan hanya tidak populer
tetapi dibenci. Ia berdoa secara teratur, memiliki kedisiplinan rohani, menunjukkan pada murid-murid kedisiplinan rohani. Ia menang atas godaan iblis. Kemudian kita lihat di Yohanes 13, Tuhan Yesus memberi pelajaran tentang kerendahan hati dan pelayanan. Bukan hanya dengan ucapan, tapi juga dengan tindakan keteladanan, yakni membasuh kaki para muridnya. Bukan hanya dengan teori, tetapi juga dengan praktek. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikian juga seharusnya kita orang tua dalam memuridkan anak-anak. Dan kita, para senior, serta pemimpin rohani dalam memuridkan para junior dan orang-orang yang kita layani. Saat kita layani mereka, penuhi kebutuhan mereka. Baik dalam interaksi sehari-hari kita dengan mereka, juga kita sebagai pemimpin rohani saat kita melayani di mimbar, kita perlu jelaskan alasan kita melayani, alasan kita membantu, alasan kita menolong, alasan kita memenuhi kebutuhan anak, junior, dan orang-orang yang kita layani. Kita jelaskan alasan kita. Dan mengundang mereka untuk melakukan hal yang sama kepada sesama. Menurut Tuhan Yesus, kita semua adalah terang dunia, dan Ia memanggil kita untuk dengan sengaja membiarkan terang bersinar di depan keluarga kita, di depan junior kita, di depan orang-orang yang kita layani. Bukan untuk kebanggaan kita, tetapi untuk kemuliaan Bapa kita yang di surga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Ada alasan yang kita jelaskan di nasihat kita, di pengajaran kita, di teori kita, dan ada praktek saat kita melayani, saat kita memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Sehingga praktek kita nggak kehilangan nilai, nasihat kita tidak kosong. Seperti Tuhan Yesus saat membasuh kaki murid-murid, lebih dulu diisi oleh pesan, oleh pengajaran. Demikianlah setiap bentuk pelayanan kita kepada anak-anak, kepada para junior kita, kepada setiap orang yang kita layani.
Sekali lagi, praktek kita memiliki nilai, omongan kita tidak kosong. Kita lanjutkan sama-sama pembahasan kita. Kasih kita orang tua akan menjadi saksi bahwa yang kita ikuti adalah Kristus. Karena itu kasih kita harus kasih yang benar. Kasih yang Yesus ajarkan. Kasih Kristus adalah kasih yang ditata dengan benar. Karena itulah kita mau melayani sesama, melayani anak, melayani junior di dalam kasih yang ditata dengan benar. Kita bahas Selasa lalu tentang usaha memelihara kesatuan dengan tidak menyingkirkan, menyisihkan, dan membuang kebenaran. Kebenaran tidak boleh menjadi sesuatu yang membebani. Demikian pula saat kita mengasihi, perlu ditata dengan benar. Sehingga saat kita mengasihi, kita tahu bahwa kita sedang meneladani Kristus yang kasihnya ditata dengan benar. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ada 4 cara kita mengasihi supaya juga bisa menginspirasi anak-anak. Kita lihat pagi ini hanya 2. 4 poin adalah mengasihi Allah, mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama manusia, mengasihi pasangan hidup. Ada 4. Untuk kita jalani keseimbangan antara kasih dan kebenaran, kita lihat pagi ini 2 saja, puji Tuhan. Mengasihi anak dengan cara mengasihi Allah. Salah satu cara terbaik kita mengasihi anak adalah mengasihi Allah dengan benar. Anak kita bisa belajar mengasihi Allah dengan melihat bagaimana kita orang tua mengasihi Dia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Anak-anak perlu melihat, kita perlu tunjukkan terang kita. Kita perlu perlihatkan. Sesungguhnya kalau kita berpikir secara logis, anak-anak dengan sendirinya akan melihat. Karena kita serumah, kita menghabiskan waktu bersama-sama. Tetapi kita perlu juga menunjukkan tadi ya, supaya orang-orang di sekitar kita bisa terinspirasi. Kebaikan kita tunjukkan juga saat kita menggunakan waktu kita. Itu akan mempengaruhi anak-anak. Melihat cara kita memanfaatkan waktu dapat membantu anak-anak mengenali apa yang menjadi prioritas hidup orang tuanya. Karena itu sungguh perlu kita mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Disiplin rohani itu menjadi hal yang sangat vital saat kita berjuang sama-sama memuridkan anak-anak. Saat kita tidak peduli terhadap disiplin rohani, anak-anak tidak pernah melihat kita bersaat teduh, berdoa,
baca firman, dalami firman. Setidaknya nonton khotbah di YouTube, khotbah-khotbah yang kredibel, yang sungguh mendalami firman, menyajikan firman yang benar, Injil yang murni itu. Saat anak-anak tidak pernah melihat kita, memberi waktu kita untuk merenungkan firman, untuk belajar kehendaknya, untuk bersyukur kepadanya, untuk sungguh dan sungguh lebih dan lebih lagi mengenal Dia, maka mereka akan berkesimpulan orang tuanya tidak mengutamakan Allah. Allah bagi orang tuanya hanya sekadar sebagai aksesoris. Karena orang tuaku berKTP Kristen, gak heran dia tiap minggu ibadah di gereja. Sungguh kita perlu mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Karena seperti halnya dalam relasi apapun yang kita ingin tingkatkan kualitasnya, kita pun perlu lakukan investasi yang konsisten dalam relasi kita dengan Tuhan. Sehingga kita sungguh bisa menjadi teladan bagi anak-anak, kita bisa jalani tugas kita, tugas yang mulia itu untuk memuridkan keluarga. Padanannya, saat kita ingin memperdalam hubungan dengan seseorang, dengan pacar, istri, sahabat, maka kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk lebih mengenalnya. Kemudian kita bukan hanya bertanya, kita siap dengar jawabannya. Bahkan bukan hanya untuk mengenalnya, kita pun siap membantunya saat ia menyampaikan keluh kesahnya. Itu bukti kita menghargai relasi dengannya. Bukti kita bahwa kita ingin lebih mengenalnya, memperdalam hubungan kita dengannya. Nah, demikian pula halnya dalam relasi kita dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kita perlu bertanya, koreksi hati, pertanyaan-pertanyaan apa yang sudah kita ajukan kepada Tuhan. Apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat kita semakin mengenalnya? Dan setelah mendengar apa yang Tuhan minta, apa tanggapan kita? Saat Allah menjelaskan kepada kita rancangannya, kepentingannya, apakah kita mau terlibat? Karena itu berinteraksi dengan Alkitab secara teratur itu sangat penting untuk lebih dan lebih lagi mengenal Allah, mengerti rencananya bagi dunia, memahami peran kita di dalam rancangannya yang mulia tersebut. Kehidupan rohani yang bergairah dimulai dari hidup yang dipenuhi firman. Sehingga saat kita rindu melihat anak-anak kita dalam kita menggunakan waktu, maka penggunaan waktu kita itu bukan dibuat-buat, tetapi secara organik lahir dari hati yang bergairah terhadap Tuhan, terhadap firman-Nya.
Kita bukan sekadar gimmick kita. Punya disiplin rohani, padahal itu semua kamuflase dibuat-buat. Bisa saja sih, tapi tentu akan sedikit banyak berpengaruh buruk kepada anak-anak saat kita hanya sekadar berdisiplin rohani, tetapi tidak punya kehidupan rohani yang bergairah. Allah Roh Kudus tolong kita semua, puji Tuhan. Karena itu perlu kita mengerti lebih lagi bahwa firman adalah jalan untuk kita mengenal dan mengasihi Allah, untuk kita memahami janji-janjinya, memahami rencana-rencananya. Kita harus tanamkan di pikiran kita. Nggak bisa di luar firman, tanpa firman, kita bisa memiliki kehidupan rohani yang bergairah secara organik, bukan dibuat-buat. Perlu orang tua rutin baca Alkitab. Setiap kita orang tua yang lahir baru, kita perlu biasakan diri. Memang ada saat-saat kita akan bosan, kita akan malas, jenuh, akan dibuat oleh dunia ini terlalu sibuk. Tapi saat kita sungguh pahami tanggung jawab kita, tugas mulia untuk memuridkan anak-anak, kita akan memberi waktu, berkomitmen, menyediakan waktu. Rutin baca Alkitab, bahkan lebih dari itu, kita pelajari tafsiran-tafsiran sederhana, ikut pendalaman Alkitab, dan baca buku-buku tafsiran yang kredibel. Haleluya. Saat kita jalani ini, manusia-manusia baru, yang adalah orang tua bagi anak-anak, jalani ini di dalam ketulusan pengertian yang benar, maka kehidupan rohani yang bergairah, yang terwakili, yang dipresentasikan di dalam disiplin rohani, itu akan sangat berdampak, memiliki impact yang kuat dalam hidup anak-anak kita. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Doa itu berjalan seiring dengan tingkat pemahaman kita terhadap Alkitab. Dengan memahami Alkitab, kita tahu bahwa doa itu melibatkan curhat kepada Tuhan. Dan kita yakin juga dalam curhat kita, Ia nggak pernah bosan mendengar setiap isi hati kita. Dan Ia selalu penuh perhatian dan responsif. Kita setelah belajar Alkitab, ikut PA dalami kebenaran firman Tuhan, kita tahu Allah senang dengar keluhan kita. Bukan hanya syukur dan pujian, Ia pun senang dengar kesalnya kita yang kita ungkapkan kepada Dia. Marahnya kita, gelisahnya kita. Ia perhatikan. Ia mau membalas kita, menanggapi kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dengan pahami Alkitab, dengan kita dalami kebenaran Alkitab, kita lihat kitab Ayub berisi banyak kegelisahan hati Ayub. Bahkan sering kita dengar khotbah bagaimana Ayub mengutuki hari di mana ia lahir. Bagaimana Ayub ingin segera menghabisi masa-masa atau hari-harinya di bumi. Isi hati Ayub
diungkapkan kepada Allah. Jadi kita nggak berdoa dengan jaga image di hadapan Allah. Kita merasa bersalah saat kita menyatakan curhat kita pada Allah. Karena kita nggak benar-benar dalami firman. Tapi saat kita benar-benar dalami firman lebih dan lebih lagi, maka doa kita bertumbuh, berjalan seiring dengan pemahaman kita, pendalaman kita terhadap Alkitab. Puji Tuhan. Dengan memahami Alkitab, kita pun tahu bahwa Allah ingin mendengar kita memujinya, mengakui dosa-dosa kita, mengucap syukur kepadanya, dan bersyafaat bagi sesama. Tentu ada ayat-ayat pendukungnya masing-masing. Saya nggak gunakan atau nggak cantumkan di presentasi ini, tetapi kita percaya, kita mengerti, kita yakini ada di Alkitab. Dan itu yang merupakan isi doa kita. Saya pribadi saat bersaat teduh, momen di mana saya pribadi terbeban berdoa bagi sesama, saya anggap itu kondisi atau tahapan di mana dalam bersaat teduh itu next step. Saat masih berdoa untuk diri sendiri, berfokus pada permasalahan diri sendiri, bahkan ada banyak kali tentu kita bercabang-cabang pikiran kita. Tapi saat kita mulai terbeban berdoa, mulai dari anak-anak kita aja, kemudian orang-orang terdekat kita terbeban, ada hati yang terbeban. Saya pribadi menilainya sebagai next step dalam kita melangkah di dalam doa. Dan tentu rindunya kita setiap hari kita saat bersaat teduh bisa ke next step tersebut. Jadi doa kita untuk sesama saat kita bersyafaat bukan sekadar rutinitas, bukan sekadar pengulangan seperti mantra yang Tuhan Yesus sendiri tidak setujui. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dengan mengerti Alkitab, memahami, mendalami kebenaran Alkitabiah, kita pun tahu bahwa Allah menggunakan doa kita untuk mengubah umatnya dan juga dunia. Jadi meski Alkitab katakan bahwa ia berdaulat, Alkitab pun katakan bahwa ia memakai doa-doa umatnya, tokoh-tokoh iman khususnya untuk mengubah situasi kondisi. Mengubah hidup orang percaya, mengubah bahkan api turun dari langit, matahari tertahan itu lewat doa tokoh-tokoh iman. Ya, kita bisa lebih mengerti lagi di bagian ini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Mencari tahu kehendak Allah, inilah PR kita. Kita tentu tidak bermimpi misalnya mengirim api dari langit, menurunkan hujan, tetapi tujuan kita adalah mencari tahu kehendak Allah, sehingga kita bisa punya keberanian percaya bahwa ia menjawab, mengabulkan doa kita. Puji Tuhan. Berdoa bersama, berdoa bagi anak-anak, berdoa dengan anak-anak. Ketahui tentu ada saat-saat di mana kita doa di kamar, tetapi anak-anak akan
tahu bahwa kita sedang berdoa, itu merupakan hal yang sangat penting dalam keteladanan pemuritan keluarga. Tentu di dunia yang semakin sibuk ini kita bisa berhikmat daripada kita memaksakan misalnya setiap hari sejam berdoa, sehingga di kemudian hari karena nggak pernah sanggup 1 jam, kita malah mengabaikannya, selalu nggak sempat nih sejam, malah kita abaikan. Lebih baik kita misalnya setengah jam, bahkan mungkin seperempat jam 20 menit, tetapi benar-benar anak-anak kita tahu bahwa kita mengutamakan Tuhan. Tentu saat mereka juga melihat bagaimana orang tuanya menggunakan medsos, menggunakan gadget, apakah hanya untuk lihat hiburan-hiburan, lihat gosip artis, atau membaca renungkan, dengar khotbah, itu kan juga akan mempengaruhi anak-anak kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk bagian kedua, atau yang terakhir di pagi hari ini. Tuhan Yesus memanggil kita untuk mengasihi sesama sama seperti diri sendiri. Panggilan ini, perintah ini memberi indikasi bahwa kita perlu memiliki kasih terhadap diri sendiri. Kasih yang benar, kasih yang alkitabiah. Tentu ini bukan bicara tentang kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Kita nggak boleh narsis. Kita nggak boleh mengasihani diri sendiri dengan cara yang tidak benar. Nggak boleh narsis. Tapi juga kita nggak boleh benci diri sendiri. Membahayakan diri sendiri. Mengabaikan diri sendiri. Cara kita membicarakan dan memperlakukan diri sendiri itu akan berpengaruh dalam usaha kita memuridkan keluarga. Kita tidak mengasihi diri saat kita menista diri. Atau kita mengecam kelemahan, kekurangan diri kita secara tidak sehat, secara berlebihan. Kita seperti sedang mengutuki diri kita. Kita pun tidak mengasihi diri saat kita membandingkan diri secara tidak sehat dengan orang lain. Juga ketika orang lain memberi cap buruk kepada kita, kita seperti menyetujui, mengamini cap buruk yang orang lain berikan atas hidup kita. Saat kita berada dalam Kristus, maka kita adalah anak-anak raja yang berjubahkan keindahan dan kebenaran Kristus. Jadi keliru saat kita menista diri atau membiarkan orang lain menentukan nilai hidup kita, nilai diri kita. Nah, anak-anak perlu juga melihat apapun cap buruk yang orang lain berikan kepada kita orang tua, jangan kita biarkan cap itu menentukan jati diri kita. Setiap kita yang lahir baru, kebenaran Kristus itu sungguh-sungguh memperindah hidup kita. Lebih indah dari jubah yang dipakai oleh Yusuf sehingga membangkitkan cemburu. Jubah yang sangat indah yang sanggup membangkitkan cemburu kakak-kakaknya. Pakaian Salomo, pakaian kebesaran Salomo dengan segala keindahannya, bukan bandingan dari hidup kita
yang lahir baru, yang mengenakan kebenaran Kristus. Karena itu keliru sekali lagi saat kita menista diri, mengecam secara berlebihan kekurangan dan kelemahan kita, dan kemudian membiarkan orang lain memberi cap buruk kepada kita. Apapun cap buruk yang orang lain berikan, jangan biarkan itu menentukan nilai hidup kita. Kita memang perlu mengalami pengudusan, tapi kita pun perlu mengerti bahwa dosa justru akan terus bertambah, bertumbuh saat kita menjadikan kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan kita sebagai identitas diri. Kita nggak mau biarkan kelemahan kita itu menjadi sesuatu yang kita banggakan, kita tonjolkan. Yang sama merusaknya adalah, dan mungkin lebih banyak kita jumpai, naluri orang tua untuk menemukan nilai-nilai diri pada siapa anak kita, pencapaian dan juga perilaku mereka. PR tersendiri bagi kami para pemimpin rohani saat kami rasanya sudah berjuang memuridkan anak-anak, ternyata perilaku mereka mengecewakan. Perilaku mereka menjadi syak bagi banyak orang. Itu PR tersendiri, masalah tersendiri bagi kami para pemimpin rohani. Pasti tentu sedikit banyak berpengaruh kepada pelayanan kami, kepada orang-orang yang kami layani. Tetapi pembelajaran di pagi hari ini, kami diajak untuk jangan sampai kami tenggelam di dalam rasa bersalah, di dalam ketidakmampuan mendidik anak, sehingga nilai diri kami ditentukan oleh kegagalan mereka. Nilai hidup kita, nilai diri kita, nilai pelayanan kita, haleluya, ditentukan oleh Kristus yang sudah mati bagi kita. Mengasihi diri cukup dengan tidak mencari identitas diri pada kesanggupan anak-anak kita. Saat kita tidak membiarkan kedamaian dan sukacita kita ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalan mereka. Karena sesungguhnya tak seorang pun anak yang dapat memenuhi standar-standar tersebut. Mereka tidak dapat menjadi pencapaian yang akan merepresentasikan siapa diri kita, orang tua. Kristus saja yang menjadi sumber identitas kita. Identitas kita sebagai orang tua berakar kuat pada Kristus. Kasih-Nya pada kita tak bergantung pada kebaikan, prestasi, kemampuan, kecakapan kita ataupun anak-anak kita. Kristuslah sumber nilai hidup kita, pemberi harga dari hidup kita. Tak sedikit anak menjadi korban dari kesesatan orang tua dalam mencari nilai-nilai diri. Tidak sedikit yang hidup dalam pemberontakan karena terus didikte. Kamu harus seperti ini. Karena kalau enggak, papa rasa gagal. Papa malu kalau kamu enggak seperti ini. Di satu titik, mereka akan berontak.
karena merasa terlalu diatur, didikte. Ada pula yang justru kehilangan jati diri. Bingung, siapa gua ya? Gua contohnya seneng olahraga, seneng musik, punya talenta di situ. Tetapi orang tua pengen banget saya meneruskan penggembalaan. Terus saya jadi pendeta. Untuk anak jadi pendeta. Potensi yang mereka miliki yang Tuhan percayakan tidak dikembangkan secara maksimal. Atau mereka berbakat di ilmu sosial, ilmu hukum, bahasa. Tapi orang tua ingin anaknya menjadi dokter contohnya. Mereka kehilangan jati diri. Mereka bingung dengan identitas diri mereka. Ini tentang keberadaan saya, potensi saya yang perlu dikembangkan, atau tentang maunya orang tua, dikte orang tua, pemaksaan orang tua. Tadi ya, ada yang berontak, ada yang menjadi serba tidak percaya diri, bingung terhadap nilai-nilai diri. Untuk apa saya ada di bumi ini? Bingung. Puji Tuhan, kita mau belajar dan belajar. Nilai diri orang tua didapati di dalam Kristus, bukan di dalam keberhasilan ataupun kegagalan anak-anak. Mari kita perlakukan diri sebagaimana kita ingin anak-anak memperlakukan diri mereka sendiri, yaitu sebagai anak-anak Allah yang kekasih, yang memandang Kristus untuk mengetahui nilai diri mereka. Kita tutup dengan ayat minggu lalu, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sudah dibeli oleh darah yang sangat mahal. Kita sudah lihat minggu lalu. Darah yang sangat mahal. Darah Kristus yang merupakan puncak dari bukti kasih karunia Allah untuk membenarkan kita manusia, untuk menebus jiwa kita manusia, untuk mengampuni dosa kita, untuk melunasi surat hutang kita yang gak mungkin bisa kita lunasi dengan kemampuan kita, dengan berbagai upaya kita, dengan berbagai cara kita beragama. Kita belajar kemarin bahkan pengorbanan anak, penyembelihan anak, itu hanya merupakan bukti ketidakmengertian kita bahwa anugerah Allah yang membenarkan kita. Di luar itu gak ada pembenaran. Tetapi anugerah itu begitu mahal. Terwujud nyata dengan darah yang tertumpah. Darah Kristus yang tertumpah 2000 tahun yang lalu. Darah itu yang memberi nilai diri kita. Nilai diri kita ditentukan oleh Allah, oleh mahalnya darah Kristus. Saat kita sungguh mengerti, orang tua mengerti, kita pun melihat, mengajak, menginspirasi anak-anak kita untuk mengerti nilai diri mereka lewat hubungan mereka pribadi dengan Kristus. Kita akan bertindak hanya sebagai pelatih, trainer, yang membantu mereka mencari potensi hidup mereka. Tapi kita gak pernah memaksakan. Kita gak mencari nilai diri kita di hidup anak-anak kita, di pencapaian mereka.
Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya pembelajaran pagi hari ini memberkati kita semua, orang tua, senior, para pimpinan rohani, kita semua bisa lebih dan lebih lagi baik, benar, berdampak, memiliki impact dalam memuridkan anak, junior, dan setiap orang yang kita layani. Segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pembelajaran di pagi hari ini. Dalam segala keterbatasan kami bersyukur kami bisa dalami kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bagi setiap orang yang mendengar rekaman dari presentasi ini akan diberkati, akan menjadi berkat, akan memiliki impact bagi generasi penerus untuk kemuliaan nama Kristus. Kami sudah belajar, kami peralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.